Indonesia, itu bineka. Jadi bahasa itu musik. Mestinya guru-guru itu nanya, berapa tambah berapa yang sama dengan 6? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng.
sepi pamre tepe Lagu itu nyampe ke orang tidak dari pengertian kognitif arti kata-kata. Lagu itu nyampe ke orang, musik itu nyampe ke orang dari bunyi, dari ritme, dari wong takon. Orang nggak perlu kata wong takon, dia udah nggak perlu sebetulnya. Tapi tiba-tiba tanpa sadar dia sudah masuk ke hatinya. Makanya ketika ada agamawan yang bilang musik itu haram, saya bingung gitu loh. Kata-kata bahasa itu juga musik. Yang nggak pakai bahasa musik tuh ya operator GPS itu gitu loh, belok kanan. Anda sudah betul. Dan itu memang nggak musik. Tapi kalau mau kemana, ke Surabaya, umumnya orang-orang itu mau kemana, Bandung. Kalau dua kata biasanya kata kedua ditekan. Kalau terdiri dari 4 suku kata, biasanya yang ketiga ditekan Surabaya, Sukabumi, gitu loh. Kecuali kalau marah baru yang ditekan yang keempat, Sukabumi, gitu loh. Iya. Mau kemana? Sukabumi. Gitu. Mau kemana? Surabaya, gitu kan? Iya. Jadi bahasa itu musik. Artinya kalau musik itu haram, orang nggak boleh ngomong. Ini musik. Ada ritmenya, ada nada. Untuk konteks sosiopolitik sekarang yang kita mudah mengklaim paling benar, mudah mengklaim paling, mestinya guru-guru itu nanya, berapa tambah berapa yang sama dengan 6? Itu loh, sehingga nggak harus 3 tambah 3 sama dengan 6. Mungkin nanti ada muridnya yang jawab, Bu, 4 tambah 2, Bu. Enggak, Bu, saya 5 tambah 1. Itu Indonesia, itu bineka. Jangan ngomong tentang bangsa yang besar deh. Kalau ada pramugari ngasih peragaan keselamatan, terus kita semuanya kalau nggak baca HP. Bullshit. Karena berarti dia nggak care sama orang. Itu pelajaran-pelajaran dari Bapak Ibu. Aku sesibuk-sibuknya apa, begitu ada pramugari, aku lihat sampai dia selesai. Bukan apa dia, anakku pernah aku marahi, lupa kita kan sudah sering naik pesawat. Buat apa lagi ngelihat pramugari memperagain? Oke. Gimana kalau yang meragain itu ibumu? Gimana kalau kakakmu? Nggak diperhatikan oleh orang. Gitu-gitu. Nah itu keteladanan. Nggak bisa dari itu cara pijakan kita menjadi bangsa besar. Care satu sama lain. Itu yang kita sekarang nggak punya. Kita nggak care. Banyak anggota DPR yang nanya ke menteri. Begitu sudah dijawab sama menteri, dianya sudah nggak ada. Banyak. Dan mungkin menteri juga gitu. Kalau rapat sama presiden, nggak care. Aku juga sering ngalamin, tapi pernah marah. Ada mahasiswa diskusi nanya, begitu sesi aku jawab, dia udah nggak ada, pergi. Aku kejar di UI kejadiannya. Aku kejar, aku cengkerem ininya. Ini bukan soal aku pengen kamu perhatikan, tapi kalau semua orang dan kamu diikuti oleh teman-temanmu, hancur bangsa ini. Kamu nanya, begitu aja jawab, kamu udah mau pergi. Apa itu? Show off pertanyaan, soal ilmu. Nggak bisa. Hancur bangsa ini. Banyak kejadian gitu. Dan aku termasuk orang yang menolak ngomong bareng-bareng sama pembicara lain, mau dia menteri, kayak mau dia Menko, yang di forum main HP. Aku selalu sedih kalau ada lihat pembukaan ILC Band, pembukaan ILC Tech, narasumber bicara satu sama lain. Perhatikan dong, mau dia Ahmad Albar, mau dia Putri Ayu, bukan apa-apa. Kalau kita nggak punya respect kepada kesenian, itu akar dari kebudayaan bullshit dan pembangunan kebudayaan di Indonesia. Kalau kamu 35 tahun ke atas masih kerja karena duit, bahaya. Kerja itu harusnya karena senang, duit itu akan datang sendiri. Kalau kamu umur 35 tahun itu masih nyari duit, kamu salah. Umur 35 tahun itu harus duit yang nyari kamu. Karena kamu ahli di suatu bidang.
mari kita menjadi bangsa yang besar, mari kita galang persatuan. Ya bolehlah diucapkan oleh pejabat, bolehlah diucapkan oleh iklan layanan masyarakat. Tapi menurutku nggak ngefek. Yang paling ngefek cuma keteladanan orang tua. Ketika anakku misalnya, karena aku sering lihat bapak nggak pernah nganter tamu itu cuma sampai ke pintu rumah. Bapak selalu nganter tamu sampai ke pintu pagar, bahkan sampai ke mobilnya, bahkan sampai ke motornya. Itu saya tanpa sadar sampai sekarang tamu saya yang di rumah itu saya antar sampai mobilnya, saya antar sampai sepeda motornya. Bukan pintu rumah terus dia pergi masuk. Bukan mau, nggak bisa, anak saya niru. Bahkan kalau taksi datang, terus aku turun, aku tunggu sampai taksi itu pergi. Dan aku ngadep ke taksi. Begitu dia pergi, aku baru masuk rumah. Itu sampai sekarang ke bawah. Anak saya kadang-kadang ikut gitu. Kadang-kadang saya marahi kalau gitu. Tapi dia kan bukan temen, Mbak. Dia juga bukan apa yang nganter saya. Ini taksi, aku udah bayar. Yang kamu bayar adalah tenaga dan waktu. Tapi rasa nggak bisa kamu bayar. Rasa itu kamu bayar dengan respect. Ini menurut banyak beberapa temanku, Kiai Ahmad Dahlan cuma ngajarin pertama sabar. Sabar itu apa? Dan disuruh melakoni, disuruh menghayati sabar gitu loh. Ketika dalam 3 tahun diajarin sabar, nanti balik lagi diajari kebenaran. Tanpa kesabaran, begitu banyak kebenaran di dunia ini. Tanpa kesabaran kita nggak tahu kita mau pakai yang mana. Itu loh kesabaran. Nah, kalau kamu sudah sabar dan bisa memilih kebenaran, itulah dasar kamu beramal soleh. Nah, kalau kamu bisa beramal soleh atas dasar pilihan kebenaran yang kamu pilih karena sabar, itulah yang disebut iman. Bukan pengucapan iman, wah luar biasa. Jadi mengajarkan itu nggak satu kitab suci itu, seprail dan tapi harus dilaksanakan. Guruku adalah murid-muridku, itu aja. Termasuk Gus Mus sama Cak Nun itu. Tapi kalau yang agak seriusnya, setiap kali aku ngajar orang, entah itu nyanyi, entah itu apa, sebenarnya aku belajar. Dari kayak yang paduan suara tadi yang aku nyanyi-nyanyi, aku belajar, oh ternyata kalau aku giniin, dia nggak bisa. Orang yang tipe begini nggak bisa, orang tipe begitu bisa, yang suaranya. Jadi diam-diam aku juga belajar. Ada tipe-tipe manusia yang begitu. Kita minta diajari, ketika seseorang itu mengajari, kita belajar juga dari gitu loh. Makanya di dalam jimat Kalimasada itu, jimatnya Pandawa itu, salah satu dari isi Kalimasada, kalau kamu ingin pinter, mengajarlah, bukan belajarlah. Nah, kalau kamu nanya siapa guru-guruku, ya yang setiap mereka yang aku ajarin itu guruku. Ketika aku ngajak ngomong nenek-nenek yang mungkin SD aja nggak lulus, penjual serabi di Bandung, aku bilang ya udahlah, sekarang memang sudah zaman edan, aku bilang gitu. Aku dengan sok tahu. Terus nenek-nenek itu bilang, yang edan itu kan bukan zamannya tapi manusianya. Iya juga ya, gitu loh. Bukan aku mengatakan bahwa orang miskin nggak mungkin jadi pejuang ya. Sekarang kenapa kok orang-orang kaya jadi hedon semua gitu loh, putra-putranya? Itu aja pertanyaanku. Dulu para pejuang itu anak-anak orang kaya. Karena ada waktu luang, mereka bacaannya banyak, maka ada waktu untuk membaca. Makanya saya selalu suka baca puisi, jangan kau gedebus muluk-muluk ngomong soal kemerdekaan kalau kamu nggak punya waktu luang. Karena hanya di dalam waktu luang kita hanya dapat merenungi makna kemerdekaan hidup. Nah, itu mereka punya waktu luang, kenapa bisa jadi gerakan sosial? Ahmad Dahlan. Nah, sekarang kenapa waktu luang kok jadi gerakan hedonistik? Membeli mobil ini, pamer punya ini, pamer. Kegunaannya untuk sesama apa? Ini bisa kita jadikan diskusi bareng. Rata-rata anak orang berada
Aku lihat itu dari rumahnya Bung Hatta itu ke belakang tuh ada sawah luas banget. Tapi di sekolahin ke Belanda, tapi dia tetap cinta sama Indonesia, bayangin ya Pak. Kalau menurutku situasi sekarang orang terlalu menunggang pikiran. Jadi kalau leluhur itu ngajarin menunggang rasa, makanya nunggang rasa ngenering panggayo lunging kadung merambat krambil gading. Nunggang rasa, aku menghadap hidup, aku menunggang rasa menghadap hidup. Kebanyakan sekarang menunggang pikiran. Jadi kalau secara pikiran benar, belum tentu bijak gitu loh. Salah satu yang aku kagumi juga adalah bapak bangsa, namanya Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid ini pendiri Para Madinah, pernah jadi rektor juga, yang waktu itu terus direktori Anies Baswedan. Dia ngomong gini, almarhum, etis itu bukan cuman ke orang lain loh Jo, gitu. Dia ngomong ini di Surabaya di LB Hotel. Tapi kita juga perlu etis terhadap diri sendiri. Etis terhadap diri sendiri itu antara lain bekerjalah di bidang yang kamu cintai. Problem bangsa ini adalah yuk mari semakin memperbanyak orang yang etis terhadap dirinya sendiri, gitu loh. Menurut aku di Indonesia yang layak patut jadi Semar itu sudah meninggal lagi, Gus Dur. Jadi saya pernah nulis serial wayang di Jawa Pos, ada Semar, Gareng Petro, ada Ponokawan itu. Nah sejak Gus Dur meninggal, bisa dicek 2009 kalau nggak salah, saya sudah nggak pakai tokoh Semar lagi. Karena bagi saya Semar udah nggak ada di Indonesia, gitu loh. Nah, kenapa kok Semar? Karena dia itu sembayangnya nggak pakai waktu. Kalau Kresna itu sembayangnya ada waktunya, Puntadewa ada waktunya, ada sanggarnya, ada sanggar pamujannya, ada tempat ibadahnya lah, ada masjid, ada gerejanya. Semar itu sembayangnya nggak pakai waktu dan di mana saja. Itu kenapa favorit. Jadi kamu lagi wawancara ini, bagi saya kamu lagi sembayang kalau menjalankan hidupmu. Tadi teman-teman lagi nabung gamelan itu lagi sembayang juga. Sinden yang lagi nyinden bagi saya itu lagi sembahyang, mensyukuri bakat yang dikasihkan sebagai sinden. Ini nggak ada jadwalnya gitu loh. Jadwal aku tak sembahyang sih, enggak. Dia ketawanya bagian dari sembahyang, nangisnya bagian dari sembahyang. Seluruh hidupnya sembahyang, seperti lagunya Bimbo. Sholatku dari buayan sampai ke liang kubur. Gitu. Kenapa kok? Yang lain-lain sembayangnya ada waktunya. Kapan sembayang, kapan korupsi, kapan gitu ya. Sembar enggak. Sembar akimus, bukan melaksanakan, tapi mendirikan. Akimus sholat, mendirikan, menegakkan, bukan ngasih gambar orang sholat. Saya kira gitu. Nah ini kalau guru-guru saya bilang, ini satu-satunya yang bilang tadah pradah ora wegah. Jadi prinsipnya gitu. Tadah itu tidak ada doa apapun kecuali terima kasih. Itu Semar. Tidak ada doa apapun kecuali alhamdulillah. Jadi nggak minta cepet wisuda, nggak minta apa gitu, nggak minta cepet nikah. Pokoknya apa yang ada itu disyukurin, doanya Semar. Itu tadah. Pradah itu tidak membeda-bedakan. Kalau sudah sanggup, kalau sudah komit, berapapun honornya dia all out. Itu prinsip Semar. Jadi tada tidak ada doa lain kecuali alhamdulillah. Itu Semar. Dan Prada, misalkan aku pentas di sini dibayar 5.000 gitu loh, terus pentas di sana dibayar 100.000 gitu loh. Nggak ada alasan di sini ogah-ogahan.
gitu loh. Karena kita sudah komit. Artinya all out. Kalau nyinden ya nyindennya tetap segitu, bukan karena dibayar 5.000 sama 100.000 udah beda. Itu peradah namanya. Orang ogah itu tidak ogah-ogahan. Nah, gitu loh. Gitu. Nah, kata Semar juga untuk masyarakat Indonesia ini, siapa yang tada, perada dan orang ogah, kata Semar, mungkin dia kaya, mungkin dia miskin. Tapi setiap kali butuh, duit itu ada. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre.